Aduh, Kak Renha, kan aku udah bilang jangan lewat sini. Gimana ini? Sesat. Iya. Lihat deh. Itu pohon ara bukan sih? Kayaknya iya. Ih, inget gak sama cerita di Alkitab? Cerita yang mana ya? Ada di Alkitab. Yaudah deh, sekarang ambil gitar, kita nyanyiin bareng-bareng sama adik-adik di rumah. Oke. Pada mau kan nyanyiin bareng-bareng? Ikutin gerakannya juga ya. Oke. Adik-adik, sekarang mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya Tuhan, benar Tuhan bahwa Engkau sayang kepada kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga sayang kepada keluarga kami Tuhan, kepada kehidupan kami Tuhan, sehingga Engkau masih memberikan kami bisa hidup sampai hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami dapat fokus mendengarkan firman Engkau dan belajar daripada firman Engkau Tuhan. Tuhan, berkati hari ini supaya menjadi hari yang bersukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari adik-adik, sekarang kita mau dengerin cerita tentang Zakheus bareng sama Kak Jili. Kita panggil bareng-bareng yuk, Kak Jili. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah,
sebelum kita mau masuk ke firman hari ini, kita mau bilang makasih untuk Kak Celi yang telah membawa pujian hari ini. Nah, ada yang masih ingat gak? Kira-kira minggu lalu kita ceritanya tentang apa? Hayo yang di rumah, coba bantu kakak ingat-ingat. Ya, cerita minggu lalu itu tentang seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyaknya yang mahal. Nah, kalau hari ini nih kita mau belajar dari seorang tokoh juga. Namanya, kalau aku kasih gambar, ada yang bisa bantu aku? Ya, namanya adalah Zakheus. Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai. Kalau zaman sekarang nih lebih ke orang yang suka minta duit ke orang-orang, menarik pajak ke setiap orang-orang atau ke setiap rumah-rumah. Nah, Zakheus ini bertubuh pendek. Terus karena dia seorang pemungut cukai, dia itu dibenci oleh masyarakat. Karena dia itu suka minta-minta uang rakyat pada masa itu. Nah, setelah itu pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan di kota Yeriko. Tuhan Yesus jalan nih sama kerumunannya. Nah, di tengah perjalanan udah sampai kota Yeriko, Tuhan Yesus tiba-tiba melihat Zakheus. Nah, terus Tuhan Yesus setelah melihat Zakheus, karena Zakheus itu pendek, makanya Zakheus memanjat pohon. Buat apa? Buat melihat Tuhan Yesus. Nah, Zakheus manjat pohon nih buat melihat Tuhan Yesus. Karena Zakheus juga pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Karena Zakheus penasaran seperti apa sih Tuhan Yesus itu. Makanya dia manjat ke atas pohon. Nah, sampai di atas pohon nih. Terus Tuhan Yesus melihat Zakheus. Nah, pas Tuhan Yesus melihat Zakheus yang sedang di atas pohon, Tuhan Yesus meminta Zakheus untuk turun dari pohon. Nah, yang kerennya lagi, Tuhan Yesus itu ingin tinggal di rumah Zakheus. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus memanggil Zakheus, Zakheus, turunlah dari atas pohon itu. Kira-kira Zakheus turun gak? Langsung turun loh teman-teman. Nah, kata Tuhan Yesus nih sama Zakheus, Zakheus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, padahal Zakheus itu adalah seorang berdosa, tapi Tuhan Yesus mau untuk numpang tinggal di rumahnya Zakheus. Nah, kira-kira setelah itu Zakheus turun gak teman-teman? Nah, Zakheus turun nih. Lalu setelah itu Zakheus langsung turun dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuh gambarnya, ada Zakheus, ada Tuhan Yesus dan kerumunan banyak orang. Lalu tiba-tiba nih di tengah kerumunan ini ada yang bertanya. Kata mereka, kok Tuhan Yesus mau sih menumpang di rumah orang berdosa? Mereka semua bersungut-sungut dan mempertanyakan hal itu. Kenapa Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakheus? Padahal kan Zakheus orang berdosa. Nah, terus nih Zakheus berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan segala sesuatu yang telah kuambil daripada mereka akan diberikan 4 kali lipat. Itu yang Zakheus katakan kepada Tuhan Yesus. Lah, kira-kira orang-orang di situ tercengang gak sih? Padahal kan Zakheus itu dulunya seorang pemungut cukai yang suka minta-minta duit sama orang-orang yang lain pada masa itu. Makanya dia sangat dibenci oleh masyarakat pada zamannya. Lalu Tuhan Yesus berkata nih, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham.
Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi biarpun Zakeus ini orang berdosa, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Zakeus. Nah, kira-kira nih dari firman Tuhan ini kita ada 3 poin yang mau kakak sampaikan. Yang pertama adalah poin ketaatan dan tepat waktu. Zakeus waktu dipanggil Tuhan Yesus, dia langsung turun dari atas pohon dan menghampiri Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dan memanggil orang berdosa. Walaupun Zakeus adalah orang berdosa, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi bahkan mengampuni Zakeus. Jadi adik-adik di rumah, mari kita belajar untuk bisa menjadi orang yang taat dan tepat waktu. Jadi kalau misalkan kalian dipanggil nih, kalian langsung datang, jangan iya nanti seperti itu. Oke? Dan ingat, Tuhan Yesus itu mengasihi orang yang berdosa. Jadi jangan karena kalian menganggap aduh aku berdosa nih, Tuhan Yesus enggak mengasihi kalian, tidak. Tapi karena kalian berdosa, Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Setelah ini kita mau lihat nih aktivitas dan ayat hafalan minggu lalu. Silakan dilihat. Dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendirian ditolak. Tetapi aku melatih tubuhku dan seluruhnya, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, janganlah aku sendiri ditolak. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku minggu ini. Sekarang kita mau belajar ayat hafalan baru yang diambil dari Amsal 16 ayat 3. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Maka
Adik-adik, gimana tadi ceritanya tentang Zakheus yang dibawakan oleh Kakak Jili? Seru ya? Nah adik-adik, Kakak Lita hari ini mau membahas sedikit mengenai Zakheus. Adalah misi daripada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan Zakheus dan seluruh keluarganya. Tuhan Yesus tahu Zakheus orang berdosa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memanggil Zakheus untuk turun dari pohon dan dia mau mampir ke rumah Zakheus supaya Zakheus boleh menyadari kesalahannya dan dia boleh menerima Tuhan di rumahnya. Nah adik-adik, sama seperti kita semua, Tuhan Yesus memberikan misi kepada kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak misi dan visi gereja kita? Ayo, siapa yang tahu? Tahu semuanya? Nah, kalau adik-adik udah tahu, Kakak Lita angkat jempol buat kalian semua. Tapi buat adik-adik yang belum tahu visi gereja kita, adik-adik bisa lihat di layar berikut ini. Nah, visi gereja kita adalah mentransformasi komunitas kita, atau bahasa Inggrisnya transforming our communities. Nah, ada 3 misi dari gereja kita. Yang pertama, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Yang kedua, kita memperlengkapi orang-orang percaya. Yang ketiga, kita merintis jemaat. Nah, adik-adik, semoga hafal ya 3 misi dari gereja kita yang merupakan turunan dari misi yang diberitakan Tuhan kepada kita. Semoga adik-adik belajar sesuatu hari ini, belajar banyak dari firman Tuhan, dan adik-adik bisa mempraktekannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik sekolah minggu kita hari ini. Dan mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah hari ini Tuhan. Engkau hadir dalam setiap ibadah online kami Tuhan, walaupun secara fisik kami tidak berkumpul bersama-sama, tapi kami tahu hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat adik-adik Tuhan hari ini supaya Engkau memateraikan firman yang dibagikan Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertanam kuat, berakar dan bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik kami. Tuhan Yesus, bila mana adik-adik kami ada yang sakit, mama papa juga ada yang sakit, Tuhan kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu, kami menjadi sembuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan melindungi dan menyertai mereka dan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur. Amin. Habis ini kita akan melakukan aktivitas. Siapkan semua perlengkapan yang kemarin sudah diinformasikan dan ajak mama papa untuk menemani ya adik-adik ya. Oke, selamat beraktivitas dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Zakheus yang bertemu Tuhan Yesus. Kita belajar satu hal, bahwa Zakheus diubahkan hatinya dari yang tidak baik menjadi baik. Hari ini kita akan sama-sama belajar membuat hati yang diubahkan. Siapkan bahan-bahannya dan ikut langkah-langkahnya. Seperti ini ya. Untuk bahan-bahannya, kamu boleh mempersiapkan beberapa lembar kertas origami atau kertas berwarna lainnya yang ada di rumah. Kamu juga boleh mempersiapkan spidol dan stiker untuk hiasannya nanti. Langkah pertama, ambil satu kertas origami. Kita akan membuat garis bantu berbentuk tanda tambah di dalam kertas origami ini. Caranya, satukan sudut yang ada di atas dengan yang di bawah seperti ini. Tarik garisnya, lalu rapikan, buka kembali kertasnya,
Lalu kita bikin satu garis bantu lagi arah sebaliknya. Satukan lagi sudut yang atas dengan sudut yang bawah, sehingga kalian bisa melihat ada bayangan garis bantu di tengah kertas. Lalu tarik sudut yang di bawah ke titik yang ada di tengah. Jadinya seperti ini. Lalu tarik sudut yang di atas, habiskan di garis paling dasar. Jadi seperti ini ya adik-adik. Nah, sudah begini, kita akan melipat sudut sebelah kanan ke dalam. Tarik ke bawah, lalu sisakan segitiga di bagian bawah. Rapikan kembali. Lakukan juga untuk bagian sisi sebelah kiri. Tarik ke bawah. Nah, sudah mulai terlihat seperti hati kan? Rapikan. Balik seperti ini. Lalu kita akan lipat segitiga yang di atas ke dalam. Kalian bisa lihat, satunya lagi kita lipat ke dalam seperti ini. Lalu kita akan melipat juga segitiga di sisi sebelah kanan. Tekan ke dalam. Yang sisi sebelah kiri juga kita lipat ke dalam. Nah, gampang sekali kan adik-adik? Kita sudah membuat satu hati. Karena Kanesha akan membuat satu hati yang berwarna kuning, Kanesha akan membuat lagi dengan cara yang sama. Buat kamu yang tertinggal, kamu bisa melihat kembali. Buat garis bantu dengan menyatukan segitiga yang di atas dengan segitiga yang di bawah. Lakukan dengan arah sebaliknya juga, sehingga kamu bisa melihat bayangan tanda tambah. Nah, seperti ini. Lalu tarik segitiga yang bawah ke titik yang ada di tengah. Lalu sudut segitiga yang atas tarik habis hingga dasar sisi paling atas. Rapikan, lalu lipat kembali sisi sebelah kanan, naikkan ke atas. Jadi seperti ini. Lakukan juga yang di sebelahnya. Lipat ke atas, sisakan segitiganya jadi seperti ini. Kita rapikan. Lalu kita balik. Nah, kamu lihat kan yang warnanya berbeda? Kita lipat ke dalam segitiga yang warnanya berbeda tadi adik-adik. Nah, sebelah kanannya juga kita lipat ke dalam. Segitiga yang satu kita lipat ke dalam. Juga sisi sebelah kiri kita lipat ke dalam. Tara, hati-hatinya sudah jadi adik-adik. Nah, prakarya kita hampir selesai. Tapi sebelumnya Kanesha akan menulis God change my heart di kertas yang sudah Kanesha siapkan tadi. Kamu boleh menulis hal yang sama, atau misalnya kamu mau nulis nama kamu, ayat Alkitab favorit kamu juga boleh memasukkan doa kamu. Nanti kamu bisa menghiasnya dengan hati yang sudah kamu buat atau dengan stiker yang sudah kamu siapkan tadi. Nah, sudah selesai adik-adik. Jangan lupa difoto dan kirimkan hasil prakarya kamu ke Instagram gereja ya. Tuhan Yesus memberkati.